Oke, shalom teman-teman. Sebelum kita memulaikan Pompers Talkshow kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena kasih-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Terbukti Bapa, pada hari ini kami boleh terkumpul di tempat ini guna kami melaksanakan kegiatan kami yaitu Pompers Talkshow. Berkati setiap kami Tuhan, berkati juga pembicara kami pada hari ini. Biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dan seturut dan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang terlibat di dalam ini Tuhan, karena kami siap untuk memulaikan Pompers Talkshow ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, jadi hari ini kita jumpa lagi di Pompers Talkshow edisi bulan ini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sudah banyak mungkin dikenal oleh teman-teman sekalian. Soalnya kakak ini sudah malang melintang di dunia per-PMK. Jadi sungguh luar biasa anugerah Tuhan. Mungkin boleh Kamuti memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal, bisa Kamuti perkenalkan. Oke. Shalom. Perkenalkan nama saya Muti Claudia Dewinda. Biasa dipanggil Muti. Mungkin seperti yang dibilang kalau dikenal semua PMK tidak sih. Cuman mungkin karena sewaktu saya kuliah, saya di kampus Untat merupakan demisioner pengurus Permahkota. Di tahun 2014 itu dikasih kesempatan untuk jadi wakil ketua Permahkota, dan di tahun 2015 Tuhan kasih kesempatan untuk jadi ketua Permahkota. Mungkin itu karena itu, tapi tidak lebay-lebay juga dikenal semuanya gitu. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Oke, itu dia perkenalan singkat dari Kamuti. Oke, jadi Kamuti, hari ini kita punya tema manakah yang lebih penting, kuliah atau pelayanan. Jadi saya mungkin ada pengantar sedikit. Jadi kan kita ini mahasiswa, kita hidup di dunia sebagai di dunia perkuliahan. Kita itu ada dua. Kalau kita dihadapkan pada kuliah dan pelayanan, ini berbicara tentang pilihan, berbicara tentang prioritas, manakah yang lebih prioritas antara kuliah dan pelayanan. Ada orang yang lebih memprioritaskan pelayanannya dan mengesampingkan kuliahnya. Ada juga orang yang mengenyampingkan pelayanannya dan terlalu mengutamakan kuliahnya. Jadi itu yang jadi pertanyaan buat teman-teman sekalian mungkin. Jadi mungkin kamu bisa jelaskan sebenarnya apa sih yang lebih penting, kuliah atau pelayanan? Nah, oke. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Jadi pertama-tama saya mau kasih tahu dulu, kita sebagai seorang mahasiswa tentunya tugas dan tanggung jawab kita yang paling utama pada waktu kita ada di tengah-tengah lingkungan kampus Universitas Tadulako adalah untuk memperdalam dan mengembangkan diri dalam bidang keilmuan yang tentunya sejak awal sudah kita niati, kita sudah minati untuk kita tekuni. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengenai kuliah atau pelayanan, seperti tadi yang sudah dibilang bahwa terkadang kuliah terbengkalai atau terkadang akhirnya pelayanan kita jadi batu sandungan. Sebenarnya yang pertama-tama kita harus paham dulu, mengerti dulu apa sih prioritas kita sebagai orang percaya. Tentunya kita sebagai mahasiswa yang berkesempatan saat ini untuk berkuliah di Universitas Tadulako. Apa sih prioritas utama dari orang percaya dimanapun dan kapanpun dan dalam waktu kapanpun, apa yang menjadi prioritas kita? Nah, yang pertama, prioritas hidup orang percaya yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu berbicara tentang bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu berbicara tentang sikap hati kita yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Nah, melayani Tuhan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi kerinduan kita untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau dalam firman Tuhan kita bisa belajar dari kisah Maria dan Marta. Jadi pada waktu itu Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Dia mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, pada waktu itu Maria memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan, dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 10. Dia duduk di dekat kaki Tuhan untuk apa? Mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Tetapi
pada waktu itu Marta protes. Marta protes sama Tuhan Yesus. Nah, protesnya itu apa? Saya akan bacakan satu ayat dalam Lukas 10 ayat 42, tapi dalam terjemahan NIV atau New International Version seperti ini dikatakan. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." Nah, jadi di situ Marta protes sama Tuhan. Marta bilang ke Tuhan bahwa kenapa Tuhan tidak suruh untuk Maria membantu dia mengerjakan pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, tetapi sebenarnya apa yang salah? Yang salah adalah dikatakan dalam Lukas 10 ayat 42 ini, but Martha was distracted. Artinya, perhatian Marta itu teralihkan. Nah, seringkali kita sebagai seorang mahasiswa, mungkin dalam perkuliahan kita, dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan, sering sekali perhatian kita teralihkan. Teralihkan dari apa? Dari melayani Tuhan yang sebenarnya. Jadi melayani yang Tuhan yang sebenarnya itu adalah kerinduan setiap kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Raja Daud pernah bilang seperti ini, 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Tuhan. Artinya, melayani Tuhan yang sesungguhnya yang menjadi prioritas hidup kita adalah kerinduan kita untuk bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang kedua, prioritas hidup orang percaya yaitu melayani keluarga. Nah, saya mau bacakan satu ayat, itu dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Artinya apa? Firman Tuhan mengingatkan kita, pada waktu kita tidak melayani keluarga kita sama dengan kita lebih buruk. Kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, kita terkadang lupa akan hal itu. Bahwa prioritas hidup yang kedua diingatkan oleh firman Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa melayani keluarga kita. Mungkin kita sebagai seorang anak, kita bisa rajin di rumah. Mungkin kita yang lagi LDR dari keluarga kita bisa chat papa mama kita untuk menanya kabar dan lain sebagainya. Kita sebagai anak, kita berdoa untuk keluarga kita, itu salah satu dari bentuk kita melayani keluarga kita. Dan baru yang ketiga, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Teman-teman nanti bisa baca dalam Efesus 6. Nah, melayani pekerjaan Tuhan itu seperti apa? Nah, melayani pekerjaan Tuhan itu pada waktu segala apa yang kita lakukan itu kita tujukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, tentunya kita sebagai seorang mahasiswa, kita berada di tengah-tengah lingkungan Universitas Tadulako, itu tugas kita adalah untuk belajar. Tentunya kita kasih yang terbaik untuk apa? Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Nah, sehingga muncul pertanyaan, nah Kak, bagaimana jika kita mau melayani pekerjaan Tuhan untuk terlibat misalnya dalam PMK, mungkin saat ini dalam Pomkris. Bagaimana Kak? Nah, saya mengutip salah satu kata-kata dari Joyce Meyer. Beliau berkata seperti ini, "If you want to be used by God, you don't need ability, you just need availability." Artinya jika kau mau dipakai untuk Tuhan, kau tidak membutuhkan kemampuan, tetapi kau membutuhkan kesediaan. Sekalipun nanti kemampuan itu akan berjalan, akan kita asah ketika kita mau bersedia. Jadi sebenarnya untuk pilihan kuliah atau pelayanan itu tergantung dari kesediaan kita. Kesediaan untuk apa? Kesediaan untuk bayar harga. Bayar harga seperti apa? Kita yang tugas utama sebagai seorang mahasiswa untuk menempuh atau kita untuk menimba ilmu di Universitas Tadulako, kita bersedia untuk bayar harga. Misalnya bayar harga untuk waktu istirahat kita mungkin akan lebih sedikit, mungkin kita akan capek, kita berusaha untuk memiliki effort yang lebih lagi, itu namanya bayar harga. Kita harus bersedia untuk bayar harga. Karena terkadang kegagalan yang kita alami, misalnya seperti yang sudah tadi dipaparkan di awal, bahwa terkadang kuliah terbengkalai, berikutnya akhirnya pelayanan kita jadi batu sandungan, itu karena apa? Karena kita tidak mampu untuk menentukan prioritas apa yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Dan berikutnya kesediaan kita untuk lebih lagi dipakai Tuhan tidak dibarengi dengan kesiapan kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi kawan atau rekan sekerja Allah. Nah, tentunya jika kita sebagai mahasiswa, kita ditempatkan di tengah-tengah kampus Unpad, kita tahu bahwa tugas kita adalah untuk
menimba ilmu, untuk kita bisa belajar di tempat ini. Tapi Kak, bagaimana jika saya ingin terlibat lebih lagi saya ingin Tuhan pakai lebih lagi. Misalnya dalam pelayanan kampus di Pomkris misalnya. Bagaimana Kak caranya? Nah, kita harus menyeimbangkan supaya tidak ada yang terbengkalai. Caranya apa? Saya mau kasih solusi untuk kita semua. Yang pertama, kita libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Kita libatkan Tuhan dalam apapun yang sedang mau kita kerjakan. Yang kedua, kita harus bisa memanage waktu kita. Nah, terkadang kegagalan kita atau banyak hal yang terbengkalai itu karena apa? Karena kita sulit untuk memanage waktu kita. Sehingga kita perlu untuk memanage waktu kita dengan baik, sehingga aktivitas yang kita laksanakan itu bisa produktif. Bisa produktif dan akhirnya kita akan mencapai sebuah keberhasilan. Baru yang ketiga, kita harus punya komitmen. Pada waktu kita punya komitmen, ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, kita tidak akan mudah menyerah. Tetapi kita akan cari jalan, kita akan terus berjuang, karena kita tahu apa yang kita sudah mulai, kita harus selesaikan. Begitupun juga dalam kuliah kita, dalam pelayanan kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan mengenai apa sih yang penting kuliah atau pelayanan. Nah, tentunya dengan tadi saya jelaskan mengenai prioritas hidup orang percaya, terus solusi apa yang ada, kiranya teman-teman bisa paham, bisa mengambil keputusan. Sebenarnya kuliah dan pelayanan itu menjadi hal yang penting, asal bagaimana kesediaan kita untuk mau bayar harga lebih bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak ada yang sia-sia, semua Tuhan perhitungkan. Ya. Luar biasa jawaban dari Kak Muti. Jadi kita boleh mendengar, kita boleh memahami apa yang disampaikan oleh Kak Muti. Kita juga dapat menarik satu kesimpulan bahwasanya kuliah dan pelayanan itu sebenarnya bukan hal yang harus kita pilih antara salah satu, tetapi semuanya dapat berjalan bersamaan ketika kita bersedia untuk membayar harga. Kita bisa mengorbankan segala sesuatunya sehingga semuanya boleh berjalan seiringan. Jadi mungkin seperti itu Kak Muti talkshow kita pada hari ini. Terima kasih buat Kak Muti yang sudah bersedia bergabung bersama kami pada hari ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Amen. Dan kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amen. Mungkin sebelum kita tutup, kita mau tutup dalam doa. Mungkin Kak Muti bisa pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini di Pomkris Talk Show. Kami percaya semua yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tadi kami sudah sempat membahas mengenai kuliah atau pelayanan. Kami percaya dimanapun kami ditempatkan, kami harus kasih yang terbaik untuk Engkau, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, tolong mampukan setiap kami untuk menjadi orang-orang yang dapat bertanggung jawab dan untuk menjadi orang-orang yang terus mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan terus menjadi generasi yang terus mau mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau terus memberkati Pomkris Bapa untuk terus menjadi wadah yang dapat terus-menerus banyak anak-anak Tuhan yang terus-menerus bisa mengenal Engkau dan mencintai Engkau lebih dan lebih lagi. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Muti. Jadi teman-teman, demikian talk show kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah terlibat di dalam ini, terutama Kak Muti, mengucapkan terima kasih. Jadi teman-teman jangan lupa nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe juga Pomkris punya YouTube dan lain-lain. Pokoknya terima kasih buat kesempatannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.